Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang masih diberikan kepada kita semua. Sehingga dengan kenikmatan Allah tersebut pagi ini kita bisa berjumpa, bermuwajahah dalam satu majelis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keikhlasan kita Allah memberikan manfaat dan keberkahan yang banyak untuk hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir di majelis panjenengan. Dan mungkin baru kali ini kita berjumpa. Saya bisa silaturahim ke sini, bertemu dengan saudara lama saya, Pak Wandi. Bagaimana kabar ya Pak? Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah kita nanti akan berbicara pinten menit Pak niki biasanya pun. Setengah jam ya. Setengah jam cekap. Jawa menapa bahasa Indonesia biasanya pun. Campur ya. Pada pagi ini oleh panitia saya dikasih tema iman yang benar. Ada satu kisah seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Beliau ketika bermajelis dengan muridnya pernah ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, hal anta mu'minun haq?" Wahai Syekh, apakah engkau adalah seorang mukmin yang benar imannya? Itu pertanyaan bukan sembarang pertanyaan, Pak. Karena diajukan oleh seorang ulama besar. Masa ulama pertanyaannya Anda iman apa enggak iman? Ya. Nek kula panjenengan kan nesu ngoten. Sampean iman apa mboten? Nesu gitu. Itu yang ditanya ulama sekelas Hasan Al-Basri. Ketika itu beliau mengatakan kalau yang disebut iman itu adalah al-imanu an tu'mina billahi wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi. Ya kalau yang dimaksud iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, wa bil qadri khairihi wa sarihi, kepada kitab-kitabnya, kemudian juga kepada takdirnya, baik yang buruk, insya Allah saya beriman. Kalau yang dimaksud iman itu percaya pada Allah dan semua manifestasinya,
Saya termasuk beriman insyaallah. Jawabannya ngoten. Tapi kalau yang dimaksud iman itu adalah seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, adalah orang yang apabila disebut nama Allah itu gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an itu bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya, kepada Rabbnya mereka bertawakal. Saya kok tidak yakin saya ini beriman. Ngoten nggih, paham nggih? Jadi nek sing dimaksud iman hanya sekedar percaya kepada Allah, insyaallah saya iman. Tapi kalau yang dimaksud iman itu adalah harus hatinya gemetar ketika disebut nama Allah, atau kalau membaca Al-Qur'an atau mendengar Al-Qur'an itu imannya bertambah, kemudian hati hanya bertawakal kepada Allah, saya kok tidak yakin kalau saya itu beriman. Menawi kula panjenengan jawabanipun pripun? Sami napa mboten sami? Bismillah. Jawaban-jawaban Imam Hasan Al-Basri itu menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya sekedar qaulun wa amalun, tidak hanya sekedar i'tiqadun bil qalbi, tidak hanya sekedar keyakinan di dalam hati, tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi iman itu punya konsekuensi. Dan konsekuensi itu yang biasanya menjadikan diri kita itu tidak yakin apakah kita itu iman atau tidak iman. Ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan iman yang benar itu iman yang seperti apa. Pertama, iman yang benar niku iman sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri di dalam kesempatan yang lain. Beliau mengatakan, laisal imanu bitamanni. Iman itu tidak hanya dengan bayang-bayang. Iman niku mboten namung kok wong niku bayangke, duwe obsesi napa ageng dingge ngamal mboten. Walakinnahu ma waqara fil qalbi, tetapi yang disebut iman itu adalah ma waqara fil qalbi, sesuatu yang menancap di dalam hati, wa saddaqahu bil a'mal, kemudian dibuktikan dengan amal. Pertama, iman yang benar adalah iman yang dibuktikan dengan amal. Zaman Rasulullah niku nate enten sahabat niku perempuan. Nek sebutanipun niku sahabah al-Ghamidiyah. Sahabat al-Ghamidiyah niku satu kesempatan piyambakipun kepleset nglakoni dosa. Nggih, nek sahabat mestine kepleset. Nek kula panjenengan mboten kepleset. Direncanakan. Sahabat niku kepleset. Dia kepleset melakukan zina. Dia berzina. Setelah dia berzina, kemudian dia ternyata tidak bisa menutupi hasil perbuatan zinanya itu. Dan dia hamil. Kan stres. Gitu, mumet stres. Akhirnya, piyambakipun sowan ten ngene Rasulullah. Sowan ten ngene Rasulullah, ya Rasulullah. Nyuwun ngapunten. Kula nglampahi dosa ingkang ageng. Kula berzina. Rasulullah tangkep dumateng sahabat sebelahipun. Iki wong wedok iki stres apa ora? Ngoten. Iki wong wedok iki waras apa ora? Stres apa ora? Sebab napa? Sebab
orang yang datang kepada Rasulullah mengaku berbuat zina, itu konsekuensinya mesti dia akan dihukum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku waktu niku. Hukumipun apa? Dirajam, dipendem badane sampai sak dodo, dilempari batu sampai meninggal dunia. Sebab waktu niku Rasulullah ponten Madinah. Hukum napa? Hukum hudud had itu sudah berlaku. Dados Al-Ghamidiyah niku sawanten gene Rasulullah niku intine setunggal ngaku nglampahi dosa, bertobat kalih Allah lewat Rasulullah, lajeng piyambakipun nyuwun dihukum kalih Rasulullah. Nyuwun dihukum kalih Rasulullah. Hukume mboten baen-baen, dipateni. Rasulullah memastikan dulu dia ini stres napa mboten. Sebab nek stres pengakuan niku mboten berlaku. Bahkan nek secara fikih niku ketika orang itu melakukan perbuatan termasuk perbuatan zina, kalau memang bisa disembunyikan, disembunyikan enggak usah ngaku. Ya, disembunyikan enggak usah ngaku. Karena hukuman itu bisa dilakukan kalau satu ada pengakuan dan pengakuan itu secara fikih bisa dicabut. Yang kedua, ada 4 orang saksi yang melihat masuknya timba ke dalam sumur. Dan terus nek enten sing kepleset ngoten niku mboten usah ngaku. Selama saya iso didelikke mboten usah ngaku. Mergo nggih niku. Bahkan kadang-kadang Rasulullah niku kalau ada orang yang ngaku, enten yang ngaku niku permintaannya cabut kembali kesaksianmu. Cabut kembali kesaksianmu. Karena kadang-kadang eksesnya itu juga luar biasa. Nek wong niku wis terkenal sebagai orang yang pernah melakukan zina, sampai mati pun namanya tidak akan bisa dipulihkan. Nggih napa betul? Nanti anak-anaknya, keturunannya niku nggih kena eleke. Dianggap sebagai anak orang yang sudah melakukan zina. Makanya mboten usah ngaku, tobat mawon sing tenanan. Sahabat menjawab, niku sehat ya Rasulullah. Mboten napa-napa. Akhirnya Rasulullah ngeten. Ya wis, kowe mulih dhisik. Tunggu sampai anakmu itu lahir. Akhirnya perempuan itu pulang, kemudian menunggu sampai anaknya itu lahir. Berarti pinten wulan niku? Golipe niku 9 bulan. Gitu? Atau 7 bulan. 7 bulan kan prematur. 9 bulan ditunggu sampai anak itu lahir. Setelah kemudian lahir, digendong, dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah niki anak kula pun lahir. Monggo anak kula panjenengan asuh, kula jenengan hukum ya Rasulullah. Anaknya diserahke nyuwun dihukum. Ketika itu Rasulullah mengatakan kembali, enggak, bawa dulu anakmu, disusui sampai engkau sampai. Baru engkau bawa ke sini. Berarti pinten tahun? 2 tahun. 2 tahun disusui, kemudian disapih. Setelah disapih, dituntun. Dibeto sowanten ngene Rasulullah. Rasulullah niki putra kula pun ageng, pun 2 tahun. 2 tahun saged mlampah gitu. Nggih. Dituntun. Kalih Rasulullah anak niku dipendet, kemudian perempuan itu dibawa ke tanah lapang, semua orang Madinah dikumpulkan. Dilaksanakanlah hukum rajam. Dipendem sampai dodo, kemudian dilempari batu. Waktu niku enten sahabat asmanipun Khalid bin Walid. Khalid bin Walid niku untuk mbualang niku rada kebuanteran, Pak. Nggih. Lah nek balange alon-alon malah mesake randang mati-mati. Balange sing buanter, tur dipilih nggon-nggon sing memang ndang mati. Nggih. Nek balange gur sithik-sithik watune cilik-cilik, mungkin randang mati-mati malah mesake. Dilempar pakai batu yang besar dan keras sehingga darah itu muncrat ke tubuhnya Khalid bin Walid. Darah muncrat ngenani Khalid bin Walid,
rada muring, rada nesu. Karena dia marah kena cipratan darah itu, dia mengecam perempuan itu, dasar perempuan pezina. Ngaten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Khalid bin Walid mengecam perempuan itu, dia mengatakan, ya Khalid, jangan engkau kecam dia. Kenapa? Karena pahala tobatnya itu, pahala penyesalannya, tobatnya, dan kemudian dia dihukum itu, kalau dibagi semua penduduk Madinah akan mencukupinya. Akan mencukupi mereka untuk bisa selamat dari siksa neraka. Maka jangan dikecam. Jadi nek enten tiyang nglampahi dosa kok dihukum ten donya, niku berarti dosanya dihapus kalian Allah. Niku kisahipun Al-Ghamidiyah. Berarti niku iman sing hakiki niku ngoten niku. Iman yang menyebabkan atau mendorong seseorang untuk berbuat benar. Walaupun sudah berdosa pun dia pengen untuk menghapus dosanya. Niku sing jenenge mawaqara fil qalbi wa saddaqahu bil a'mal. Mantap di dalam hati, kemudian ada amal. Nek kula panjenengan penggalih, wanita sahabat niku sowan kalih Rasulullah kan dorongane iman. Nek dorongane donya kan mboten mungkin wong sowan niku mengke dipateni. Sowan niku dihukum. Artinya piyambake niku berpikir, aku wis nglakoni dosa. Nek aku gak ngaku saiki gak dihukum ning donya, sok ben ning akhirat dihukum. Ning neraka dihukum. Nek dihukum ten neraka niku balasane luwih ngeri. Nggih, balasane luwih dahsyat. Makanya lebih baik aku mengaku sekarang di dunia, kemudian di akhirat aku bisa bebas. Jadi piyambakipun sowan ten nggene Rasulullah nyuwun dihukum niku karena dorongan kepercayaannya kepada neraka, dorongan keimanannya kepada Allah, kepada balasan Allah. Lah niku iman ingkang hakiki. Sagedipun tampi nggih. Niku pertama. Ingkang nomor kalih iman ingkang hakiki niku iman yang bisa melahirkan cinta dan ridho kepada Allah. Kalau panjenengan nek imane niku dianggap hak, niku nek ten manah kula panjenengan di hati kita itu sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah. Nek pun cinta kepada Allah nanti runtutannya itu banyak. Dia ridho dengan semua ketetapan Allah. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia ikhlas hanya beribadah kepada Allah. Nek pun ikhlas, ridho, cinta kepada Allah pun iso ngoten. Enten setunggalipun ulama asmanipun Imam Dzunnun Al-Misri. Ulama niku lahiripun nek mboten klentu niku tahun 960 Hijriah. 960 Hijriah niku nek 960 Masehi. Nek di Hijriah kene niku 180 Hijriah. Berarti pun dangu banget nggih. Piyambakipun ulama besar. Kata-katanya banyak dikutip oleh ulama-ulama yang lain, oleh Imam Nawawi di kitabnya Adhkar, kitab nu kathah. Dzunnun Al-Misri niku waliullah. Hidupnya asketis, hidupnya zuhud. Piyambakipun nate ndonga kalih Allah ngeten. Ya Allah, panjenengan hidayahaken dumateng kula ya Allah. Panjenengan tuduhaken dumateng kula ya Allah. Sinten ingkang benjang ten surga dados rencang kula. Ya Allah, tunjukkan kepadaku di dunia ini siapa yang nanti akan menjadi temanku di surga. Berarti Dzunnun Al-Misri niku yakin ajeng mlebu surga. Nggih, nek kula panjenengan donga ngoten niku gak oleh. Soalnya napa kula panjenengan urung yakin mlebu surga napa mboten. Yakin napa mboten? Oh, yakin. Yakin berarti donga ngoten niku angsal. Nggih. Ya Allah,
teman saya di surga besok siapa? Tetangga saya besok di surga itu siapa? Ya, Nabi Musa nggih nate ndonga ngoten niku. Ya, nek Nabi Musa niku ketika ndonga ngoten niku piyambakipun kalih Allah niku dikei hidayah, diparingi wahyu bahwa pemuda yang akan menjadi temanmu di surga itu hidup di sebuah kota, namanya ini. Terus digoleki. Bareng digoleki kalih Nabi Musa, ternyata ketika beliau itu bertamu kepada laki-laki itu sibuk dengan urusannya sendiri. Metu kamar, mlebu saka kamar, metu gendong babi. Babi niku didusi, bareng didusi dilebokne kamar meneh. Bar niku kamar sebelah yo gendong babi meneh. Didusi meneh dilebokne kamar meneh. Nabi Musa mumet. Iki ahli surga kok dolanane babi. Ahli surga kok dolanane babi. Ternyata bareng dialog niku jenengan niku kok dolanane babi. Yang Mbak jawab, babi itu bukan babi. Itu ibu saya dan bapak saya. Karena dulu ketika dia hidup banyak dosanya. Banyak keingkarannya kepada Allah sehingga dia dapat balasan dikutuk oleh Allah jadi babi. Walaupun dia babi, tapi aku adalah anaknya, maka aku harus memeliharanya. Wis didusi, dipakani ngoten niku. Lho niku maksudnya tiang niku mlebu surga karena dia berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya banyak berbuat dosa. Akhirnya Nabi Musa tahu kalau memang dia pantas jadi tetanggaku di surga. Jadi tanggane panjenengan babi ya aja dicurigai sik. Ya nek loro gak apa-apa lah nek akeh babine terus piye? Mosok bapake paklike kabeh babi ngono. Allah memberikan petunjuk kepada Dzunun al-Misri bahwa tetanggamu di surga itu adalah seorang wanita. Namanya Royhanah. Hidupnya di kota namanya Kufah. Terus piyambake akhirnya Dzunun al-Misri niki tindak ten Kufah. Ten Kufah niku setiap ketemu orang dia akan tanya, "Kamu tahu yang namanya Royhanah? Kamu tahu yang namanya Royhanah?" Wong dasarnya mboten wong terkenal, jadi mupeng-mupeng niku angel ketemune. Jadi nek sakniki mboten ustad, mboten kiai, mboten tokoh politik, dadi angel golekane. Wong biasa kan angel golekane. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang yang tahu tentang Royhanah. Oh iya, saya tahu. Royhanah itu seorang perempuan penggembala kambing. Setiap hari dia menggembala di balik bukit itu, di lembah itu. Langsung Imam Dzunun al-Misri itu dia langsung pergi ke lembah itu untuk mencari perempuan yang namanya Royhanah. Dan di situ ketemulah dia dengan Royhanah. Dia melihat di atas batu duduk seorang perempuan yang kusut, pakaiannya jelek dan sedang membawa tongkat menggembalakan kambing-kambingnya. Dicedhaki kalih Dzunun. Dzunun niku tanglet kalian perempuan niku, "Man anta?" Siapa kamu? Perempuan itu menjawab, "Ana amatullah." Aku adalah budaknya Allah. Nek laki-laki niku Abdullah, tapi kalau perempuan niku amatullah. Saya adalah budaknya Allah. Imam Dzunun al-Misri mengatakan, yang aku maksud adalah siapa namamu saat engkau dilahirkan oleh orang tuamu. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Man anta?" Lah kamu itu siapa? "Madza turiduni?" Apa yang kau inginkan untukku? Hatta tas'al an ismi, sehingga engkau tahu, engkau bertanya tentang namaku. Perempuan itu mengatakan seperti itu. Maka Dzunun al-Misri kemudian mengatakan, aku saat berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan temanku di surga, Allah menjawabnya dengan seorang perempuan di Kufah namanya Royhanah. Perempuan itu yang memang Royhanah itu perempuan di depannya itu kemudian mengatakan, kalau begitu kamu Dzunun al-Misri ya. Jadi wis ngerti dhisik. Jadi Dzunun al-Misri dapat hidayah, dapat petunjuk bahwa temannya di surga itu Royhanah. Lah ternyata Royhanah juga sudah kenal Dzunun al-Misri.
Makanya para ulama kadang mengatakan al-wali yu'rafu bil wali. Kekasih Allah itu hanya dikenal oleh sama-sama kekasih Allah. Ternyata perempuan yang bernama Raihanah itu memang pernah diberi petunjuk oleh Allah bahwa temannya di surga adalah Zunnun al-Misri. Nanti ketemu. Sama-sama sebagai calon ahli surga ketemu. Dan besok akan jadi tetangga. Kalau Zunnun al-Misri niku Pak, niku ahli surga niku pantes. Dia ulama, dia zuhud, dia ahli makrifah. Ibadahnya luar biasa, sodakohnya luar biasa. Dia juga mampu orang yang punya duit banyak, amalnya banyak. Tapi kalau perempuan itu penggembala, miskin, bukan ulama, bukan tokoh, maka Zunnun al-Misri bertanya kepadanya, aku tanya kepadamu, amalmu itu apa? Rahasia amalmu itu apa sehingga Allah mentakdirkan engkau akan menjadi ahli surga dan bersamaku. Perempuan itu mengatakan, aku ini orang miskin. Aku ini bukan ulama, aku ini bukan alimah, bukan orang pinter. Aku hanya penggembala biasa. Cuma aku ini orang yang selalu ikhlas kepada Allah. Aku orang yang selalu ridho menerima segala yang diberikan oleh Allah kepadaku. Ketika aku diberi kekayaan, aku bersyukur dengan kekayaanku. Ketika aku diberi kemiskinan, aku juga bersyukur dengan kemiskinanku. Ketika aku sakit, aku bersyukur dengan sakitku. Ketika aku sehat, aku juga bersyukur dengan sakitku. Pokoknya kabeh niku alhamdulillah. Makanya Allah menghadiahkan kepadaku sebagai calon penghuni surga. Dan itulah iman yang hakiki. Iman yang menjadikan hati kita itu sudah cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ikhlas. Makanya dalam kajian-kajian akhlak, Pak, dalam kajian-kajian akhlak, itu dijelaskan bahwa orang yang bertobat itu dibagi menjadi 3. Pertama, at-taubatu anidz-dzunubi wal ma'asi. Orang yang bertobat dari dosa dan kemaksiatan. Kalau panjenengan nek gadah kesalahan, gadah kemaksiatan, pernah melakukan dosa, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Niku jenenge taubat at-taubatu anidz-dzunubi wal ma'asi. Niku level kados kula panjenengan tiyang awam. Nggih, kados kula panjenengan, mboten panjenengan nggih, kula kalih panjenengan. Kula panjenengan kan padha-padha awam. Nggih, nek jenengan alim nggih mesti nyolong petel. Tapi kan secara umum kula panjenengan niku ada saking wong alim jauh dari ulama, lah kita mungkin juga adalah orang awam. Orang awam itu taubatnya adalah dari kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, tingkatan yang kedua yang lebih tinggi levelnya adalah at-taubatu anil ghaflati wan nisyan. Orang yang bertobat dari lupa dan kelalaian. Jadi kalau panjenengan lali mboten tahajud, kalau panjenengan mboten iso subuhan jamaah, kalau panjenengan mboten iso nindakake kewajiban-kewajiban karena lupa dan lalai, niku taubat kepada Allah. Niku makomipun lebih tinggi lagi. Di atasnya orang awam. Nek kalau panjenengan kan lali ya wis lali kan ngoten to, mboten nganggo taubat. Selali ya wis lali, ra dilakon sunenge lali bebas hukum. Tapi kalau kelasnya para ulama, lupa itu kesalahan. Lalai itu kesalahan dan dia menyesal, maka bertobat kepada Allah. Yang ketiga, yang paling tinggi levelnya niku at-taubatu an syu'uri biwujudihi. Taubat kepada Allah tentang perasaannya bahwa dia itu ada, dia itu hebat. Kadang-kadang kan tiang niku merasa penting ya. Kalau panjenengan di keluarga kan kadang-kadang merasa paling penting. Nang keluarga ki aku sing paling penting, sing golek duit.
sing golek maisah. Anakku, bojoku, kabeh nek gak ono aku gak iso mangan. Itu kan kita merasa penting. Pada level tertentu mungkin itu benar. Tapi secara tauhid itu keliru. Secara tauhid itu keliru. Karena kalau penjenengan secara tauhid itu fungsinya nggak ada apa-apa. Yang kasih rezeki itu Allah. Yang kasih kesehatan itu Allah. Yang kasih hidup semua orang itu Allah. Termasuk anak-anak dan istri kalau penjenengan. Kan ngoten. Jadi tobat niku berarti kula panjenengan di perasaan aku ki hebat, aku ki berjasa, aku ki apik ngoten niku tobat kepada Allah niku jenenge at-taubatu an su'uri biwujudi. Lah kedahe pripun? Kedahe nggih kula panjenengan iki duwe perasaan iki mboten enten apa-apane. Sing enten niku Allah. Jadi misalnya kula panjenengan iso sedekah niku, ampun rumangsa ki duitku akeh aku sedekah, aku apik. Mboten ngoten. Tetapi aku iso sedekah kuwi mergo Allah ngeki rezeki, Allah ngeki harta, Allah ngeki duit. Sing ngamal ki Allah, sing ngeki ki Allah, perantaraan aku. Kan ngoten. Lah alhamdulillah kula panjenengan didadekke perantara kalih Allah. Nek Allah pengen ngeki wong niku lewat orang lain nggih iso. Misalnya bangun masjid ngeten iki, duwite keng sebagian besar keng kula panjenengan. Tapi nek Allah pengen bangun masjid niku ngangge duit sing mboten lewat kula panjenengan, kan nggih saged. Nggih napa mboten? Kan nggih saged. Mula kula panjenengan hanya sebagai perantara. Sebagai perantara, ampun gak ada perasaan akune niku ilang. Sebab wong niku nek akune gak ilang niku banyak persoalan. Kula panjenengan ora iso bahagia nek akune niku gak ilang. Rumangsa pinter, rumangsa tiyang wawasane luas, berpendidikan niku, nek rapat usul gak ditampa ngono nesu kok. Nggih napa mboten? Bergejil-bergejil itu ora manut aku iki ngopo asine. Ora iso nyawang aku iki sapa. Ah ngoten to nggih. Aku iki sapa kok disepelekke. Jadi kula panjenengan nesu. Kula panjenengan marah, kan mboten bahagia. Mending cara berpikir niku dibalik. Aku kuwi sapa? Aku dudu sapa-sapa. Aku pinter ya sing pinter ku Allah, aku sugih sing sugih iku ya Allah, aku hebat sing kehebatan Allah. Nek ora patek dihormati wong ya ora masalah. Kan ngoten. Jadi wong niku nek syukure niku perasaan akunya itu hilang, mesti bahagia. Termasuk kalau panjenengan kadang-kadang kan pede banget gitu. Wah nek aku mati anak bojoku melu sapa? Ngoten to ya. Aku mati anak bojoku sing ngoni sapa? Kudune kan ya mesti enek sing ganti ngono lho. Panjenengan sedo bojone mesti enek sing ganteni. Terus mungkin luwih apik daripada kula panjenengan. Luwih gemati. Luwih penyayang, nggih. Anakku sapa sing ngopeni? Mesti Allah ngono. Napa melih nek kula panjenengan tiyang saleh, kula panjenengan tiyang ingkang istiqomah niku anak bojo niku pun niku kula panjenengan tilar itu menjadi tanggungan Allah. Tuku jaminan iki nggih, Pak. 5:30 pas nggih. Berarti saya 12 menit. Bila ngendikanipun Allah niku innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiang-tiang ingkang istiqomah niku innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Jadi orang yang istiqomah niku tatanazzalu alaihim. Maka malaikat akan datang kepada mereka. Nek ten tafsir Al-Mawardi itu dikatakan kapan malaikat itu datang? Inda mautihi, ketika saat kematiannya. Ya, saat kematiannya malaikat datang kepadanya untuk menghibur dia. Ten Al-Quran itu bukan malakun, bukan satu malaikat, tapi malaikatun jama, artinya banyak malaikat.
Malaikat itu mengatakan kepada orang yang akan mati itu, alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu khawatir. Nek cara ahli tafsir membedakan antara kalimat takhafu wa tahzanu itu dibedakan. Nek alla takhafu niku maksudipun niku alla takhafu ala ma amamakum. Janganlah kamu takut dengan apa-apa yang akan engkau hadapi. Jadi nek kula panjenengan ajeng sedo, kula panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang sae istiqomah niku ditekani malaikat aja wedi nek bar mati. Aja wedi ning alam kubur, aja wedi ning mahsyar, aja wedi mlebu surga apa neraka. Dihibur kali malaikat. Tur malaikate akeh. Akeh niku berarti kanan kiri, depan belakang enten. Bisi alla takhafu. Alla takhafu ala ma'amamakum. Lah yang kedua, wala tahzanu. Wala tahzanu niku nek cara tafsir niku wala tahzanu ala ma khalfakum. Jangan kamu khawatir atas apa-apa yang ada di belakangmu. Di belakangmu niku maksudipun niku ngendikanipun ulama ahli tafsir niku hartamu, rumahmu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, sojo khawatir. Yakin kowe nek sing ngopeni. Gitu. Mesti dijaga oleh Allah, mesti akan dipelihara oleh Allah. Bahkan nek kula maos ten kitabipun Syekh Mustafa bin Al-Adawi, judulipun Tarbiyatul Abna, kitab tentang pendidikan anak secara Islam niku, beliau mengatakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah di dalam mentaati Allah, maka ketika dia meninggal, Allah akan menjaga anak-anaknya, Allah akan menjaga keluarganya, ilmunya, rizkuhu, rezekinya, sihatuhu, kesehatannya, solihuhu, kesolehannya. Sampai seperti itu. Jadi kesolehan anak kula panjenengan dijaga oleh Allah, rezeki anak kula panjenengan dijaga oleh Allah, kesehatan anak kula panjenengan dijaga oleh Allah. Niku syaratnya nek kula panjenengan apa? Istiqomah. Jadi taubat niku taubat dari perasaan bahwa kula panjenengan niku merasa punya banyak hal. Seharusnya kula panjenengan merasa tidak punya apa-apa. Kula panjenengan urip diuripne kalih Allah. Kula panjenengan bahkan mboten iso nguasai kehidupan kula panjenengan to nggih. Sakniki panjenengan ten mriki niki ajeng ngantuk napa ajeng mboten ngantuk napa iso nguasai. Kan mboten iso. Nek ngantuk ya ditahan-tahan ya tetep ngantuk kan ngoten. Gitu. Jenengan mboten ngantuk ten mriki pengen sare ngono ya ora iso. Ten ngomah aku tak pengen turu. Nek ora ngantuk ya ora iso. Ten mriki mboten duwe perasaan napa-napa ten ngomah mengke aku arep nek ngomah arep nesu karo bojoku. Napa iso nggih? Mboten iso to nggih? Ora iso. Nek pas nesu ya ora iso ngendhaleke, nesu ya nesu. Kula panjenengan mboten gadah kehidupan kula panjenengan iku mboten menguasai. Pun niki mengke bar saking mriki jenengan ajeng sarapan napa? Iso ngatur niku. Aku engko sarapan iki jam pira? Iso ngepaske mboten? Aku pengen sarapan jam 6:30. Mengke iso pas napa mboten? Ya iso pas, ya kadang mboten iso. Mboten iso pas. Kan ngoten. Napa meneh nek kaitane kali matiku kapan, uripku tekan ngendi? Kan mboten iso. Makanya kita itu enggak ada secara hakiki. Yang ada hanyalah Allah. Makanya iman yang hakiki itu adalah imannya seseorang yang sudah hatinya itu bersih, takholli an ghairillah. Iman itu hatinya sudah bersih dari selain Allah, kemudian hanya diisi oleh Allah. Sakitipun tami nggih. Niki kok tegang banget niku enten apa nih? Kalau nate maos ten kitabipun Imam Ghazali, judulipun Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah niku kitabnya tipis. Oh, kebetulan kula beto, semanten iki. Tipis, tapi nek dikaji niku dalem. Bahkan di beberapa pengajian kula ngaji maos kitab niki. Ten mukadimah Bidayatul Hidayah niku dipun ngendikaken ngeten.
Tiang niku angsal hidayah niku prosesnya ada dua. Pertama sing diarani bidayatul hidayah. Bidayah niku permulaan, hidayah itu hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah permulaan. Enten sing diarani nihayatul hidayah. Nihayatul hidayah niku nihayah niku akhir, hidayah niku hidayah, artinya akhir hidayah. Jadi nek digambarkan niku hidayah niku enten permulaan, enten akhir. Saged dipun tampi nggih mriki nggih. Saged mulai, Pak. Saya 5 menit, Pak. Enten permulaan, enten akhir. Permulaan hidayah niku ngendikanipun Imam Ghazali niku takwa dhahir. Nek akhir hidayah niku takwa batin. Sing dimaksud nih bidayatul hidayah, takwa permulaan niku kula panjenengan entuk hidayah, terus gelem ngaji, gelem sinau, gelem salat, gelem nindakne kewajiban, gelem ngedoi larangan-larangan Allah. Kula panjenengan nek pas purun ngoten niku entuk hidayah, ning baru permulaan. Baru permulaan, dereng rampung. Lah akhirnya bagaimana? Akhirnya itu sampai nihayatul hidayah. Nihayatul hidayah niku takwane niku pun nandes teko jero, pun teko batin. Jadi salat niku pun enek pengaruh batine. Poso nggih pun enten pengaruh batine. Kabeh ibadah kula panjenengan niku pun saged ndadosaken batin kula panjenengan niku bersih. Makanya ngendikanipun Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari di mana tidak akan bermanfaat harta benda dan anak-anak kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih niku akhir dari hidayah. Jadi nek enten wong iman, enten wong takwa, gelem salat, gelem ning masjid, gelem ngaji, gelem nindakaken kewajiban, tapi manahipun mboten resik. Sehenten sombonge, sehenten dengkine, sehenten tamake ten keduniaan, sehenten tamake ten jabatan dan macam-macam, niku berarti hatinya belum bersih. Berarti dia belum mencapai akhir dari hidayah. Jadi akhir dari hidayah niku pun artinya pun resik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah niku pun tenang. Nggih. Jadi pun zuhud, dunia sudah dikeluarkan dari hatinya. Mengeluarkan dunia dari hati itu mboten berarti bukan memiliki loh nggih. Jadi ngeten. Kula panjenengan niku nek iso diarani entuk hidayah sing akhir pungkasan niku wis ora seneng bondo. Ning mungkin wae bondone akeh ngoten lho. Ning wis ora pengen. Oh gak pengen niku nek duwe ya alhamdulillah, ra duwe ora masalah. Kula panjenengan pun gak seneng kali jabatan. Nek entuk jabatan ya ora apa-apa, tapi ora pengen. Kabeh pun ngoten mawon. Jadi atine pun mboten pengen. Ning umpama dikeki kalih Allah ditampa. Sebab napa? Pengene namung nyedak kalih Allah, pengennya namung ngibadah kali Allah. Jadi di jabatan, jabatannya tinggi nyedak kali Allah. Duwe harta bendanya tinggi nyedak kali Allah. Di ilmunya tinggi nyedak kali Allah. Sebab napa? Ten atine namung enten Allah. Cekap Pak nggih. Dugi mriki nggih. Kula kinten cekap niku hakikatul iman. Jane enten sekawan ning nembe kalih. Nggih, nek enten kesempatan kula panjenengan panggih dilajengke nek mboten enten nggih mboten napa-napa. Semoga menika saged dipun pahami. Nyuwun pangapunten menawi kathah kelepatan. Nek enten leresipun monggo sami dados perenungan refleksi kula panjenengan sami. Mugi-mugi mawon Allah nglebetaken kula panjenengan dumateng golonganipun tiyang-tiyang kang dipun tresnani Allah. Yang tiang pikantuk hidayah saking Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.